50 kata-kata bijak Hasan al-Basri penuh hikmah dan petunjuk kehidupan. Hasan al-Basri atau Abu Sa'idi Ibn Abil Hasan Yasar al-Basri merupakan sosok ulama besar asal Irak. Namanya sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslim. Dia merupakan satu di antara ulama dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, yang selalu mampu menyentuh hati kaum muslim. Hasan al-Basri lahir di Madinah pada 642 Masehi. Hasan al-Basri adalah ulama yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah. Beliau hidup di bawah asuhan dan didikan satu di antara istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah. Dari usia belia, Hasan al-Basri sudah ikut belajar di rumah istri Rasulullah. Ia juga rajin menimba ilmu dari kajian-kajian yang diadakan oleh para sahabat Rasulullah di Masjid Nabawi. Bergaul dengan para sahabat membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang syalih. Pada usia 14 tahun, ia memutuskan pindah ke kota Bashrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah kemudian sebutan al-Basri disematkan pada namanya, merujuk pada kota Bashrah tempat ia tinggal. Pindah ke kota Bashrah tak membuat Hasan al-Basri berhenti belajar. Di sana ia berguru kepada salah satu sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Abbas, ia mendalami berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, dan ilmu qiraah. Sementara dalam hal sastra, ia banyak belajar dari Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Semua pengalaman menuntut ilmu tersebut membentuknya menjadi seorang yang faqih dalam masalah agama. Ia juga beberapa kali didaulat menjadi penasehat Amirul Mukminin. Hingga saat ini, dia merupakan salah satu ulama dari kalangan tabi'in yang dikenal karena lisannya penuh hikmah. Kata-kata bijak berisi nasihat darinya selalu mampu menyentuh hati kaum muslimin. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kata-kata bijak Hasan al-Basri. Kata-kata bijak Hasan al-Basri. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi. Barang siapa tidak memiliki adab, tata krama, maka ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran berarti ia tidak memiliki agama. Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan, berarti ia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah. Barang siapa yang berusaha menyaingi agamamu, maka berkompetisilah dan kalahkan dia. Dan barang siapa yang berusaha menyaingi duniamu, maka biarkanlah dia dengan dunia. Seorang laki-laki bertanya pada Hasan al-Basri, tidakkah salah seorang di antara kita merasa malu terhadap Tuhannya? Dia berbuat dosa lalu dia mohon ampun, lalu dia berbuat dosa lagi kemudian dia mohon ampun lagi, dan begitu seterusnya. Al-Hasan berkata kepada lelaki itu, setan ingin agar seorang di antara kalian berbuat seperti itu. Karena itu, jangan pernah meninggalkan istighfar untuk selama-lamanya. Jangan membenci musibah yang menimpamu. Karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Jualah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Dunia itu hanya 3 hari saja. 1. Hari kemarin.
sudah pergi dengan segala isinya, tanpa bisa diulang kembali. 2. Hari esok, yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya, lantaran ajal menjemputmu. 3. Hari ini, itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan. Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya kecuali seperti seorang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi kemudian dia tersadar bangun. Sifat terbaik yang bisa dimiliki orang beriman adalah memaafkan. Jangan hanya duduk diam, karena sesungguhnya maut sedang mencarimu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran sebagai surat cinta dari Rabb-nya, direnungi malam hari, diamalkan siang harinya. Telah sampai kepadaku bahwa ketika Allah memberi nikmat kepada seseorang dan memberi mereka sesuatu yang baik, Dia meminta mereka untuk bersyukur. Jika mereka bersyukur, Dia mampu memberi yang lebih banyak kepada mereka. Tetapi jika mereka tidak bersyukur, Dia mampu untuk mengubah nikmat-Nya menjadi azab. Siapa yang tidak menjaga lisannya, maka ia tidak bisa memahami agamanya. Engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya. Padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam. Ketahuilah bahwa kamu tidak mampu mencintai Allah sampai kamu mencintai menaatinya. Dunia adalah sebuah kendaraan untukmu. Jika kamu mengendarainya, ia akan mengantarkanmu ke tempat tujuan. Namun jika dunia itu yang mengendaraimu, maka kamu akan jatuh dalam kehancuran. Menuntut ilmu di waktu muda seperti melukis di atas batu. Kesabaran adalah harta yang baik. Allah tidak memberikannya kecuali kepada orang yang dikasihinya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Pilihlah lelaki yang baik agamanya. Jika marah tidak menghina, dan jika cinta akan memuliakan. Sesungguhnya jika Allah langsung menghukum semua makhluk yang berdosa dengan memutus rezekinya, niscaya semua manusia di bumi ini sudah habis binasa. Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya lebih ketat dibanding seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa akan berada dalam kebaikan selama ia masih memiliki penasehat dari dalam hatinya dan bermuhasabah menjadi salah satu agenda yang paling ia tekuni. Al-Quran telah mengungkap penyakit kita dan menunjukkan obatnya. Penyakit kita ialah dosa, dan istighfarlah obatnya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti mencermati keinginan hatinya. Apabila niatnya untuk Allah maka dia akan teruskan, namun apabila untuk selainnya maka dia akan tunda sampai niatnya benar. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Seandainya perkataan setiap orang itu jujur dan amalannya baik, ia bisa saja menjadi orang yang merugi. Orang-orang berkata, bagaimana bisa merugi? Hasan al-Basri menjawab, ia merugi ketika ia kagum dengan dirinya sendiri. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisab dirinya sendiri. Sesungguhnya di antara lemahnya imanmu ialah engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Sesungguhnya seorang mukmin di dunia ini bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak pernah merasa aman dari sesuatu pun hingga dia menghadap Allah, karena dia mengetahui bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Kita tertawa.
Padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita kemudian berfirman, "Aku tidak menerima amal kalian sedikit pun." Tawadu adalah tatkala engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau menjumpai seorang muslim pun kecuali engkau memandang dia lebih utama dibandingkan dirimu. Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Sungguh, sekecil apapun dia, pasti bakal menguburmu. Sesungguhnya engkau itu senantiasa sedang mengurangi usiamu, semenjak engkau dilahirkan dari perut ibumu. Sungguh ada seorang terjatuh dalam sebuah dosa, kemudian ia tidak bisa melupakan, bahkan selalu bersedih hati karenanya, hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam surga. Nikmat berumah tangga akan terasa dengan 3 cara. 1. Menegakkan peribadatan kepada Allah. 2. Qanaah dengan apa yang dimiliki. Dan 3. Mensyukuri pasangan hidup yang Allah berikan untuknya. Tadabbur Al-Quran itu tidak lain dengan mengamalkannya. Jika kau melihat ada seseorang yang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Sungguh, dunia mereka akan hilang dan akhirat akan kekal. Wahai pemuda, carilah akhirat, karena seringkali kita melihat orang-orang yang mengejar akhirat juga mendapatkan dunia. Akan tetapi kita tidak pernah melihat orang-orang yang mengejar dunia akan mendapatkan akhirat bersama dengan dunia. Jika urusan syaratmu sudah kau anggap sepele, maka apa yang sebenarnya kau anggap penting? Seorang mukmin itu melakukan ketaatan namun dia khawatir. Adapun orang fajir melakukan kemaksiatan dan dia merasa aman. Barang siapa mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya dia telah memuji dirinya. Dan hal itu adalah salah satu tanda riya. Perbaiki yang tersisa bagimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, demikian juga orang lain melihatnya kecil. Seandainya bukan karena ulama, maka manusia akan menjalani kehidupan seperti binatang. Aku membaca ada 90 ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan bahwa Allah yang menakdirkan rezeki, dan Dia yang menanggung rezeki semua makhluknya. Sementara aku membaca 1 ayat mengatakan, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian. Akan tetapi, mengapa kita masih ragu dengan firman Allah yang maha benar di 90 ayat? Dan kita membenarkan ucapan setan sang pendusta yang hanya ada di 1 ayat. Jauhi olehmu, nanti. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Bila hari esok tidak menjelang, kamu tidak akan menyesal. Dan bila masih menjelang, kamu lebih mampu untuk berbuat seperti hari ini. Tetaplah berbuat baik pada orang yang berbuat jelek padamu. Jika tidak bisa, maka jangan sampai engkau berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padamu. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasehati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling syalih di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Apa yang berharga bagi agamamu jika syaratmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang sholat. Itulah 50 kata-kata bijak Hasan Al-Basri penuh hikmah dan petunjuk kehidupan. Semoga kita mengambil kebaikan dari kata-kata bijak Hasan Al-Basri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyak untuk menebar kebaikan.